Nestle's YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Vini Pusparani dari Divisi Finance. Hari ini aku akan mempresentasikan materi yang berjudul Tips Disiplin Membangun Kebiasaan. Di sini akan membedah buku Atomic Habits by James Clear. James Clear sudah bertahun-tahun melakukan research tentang habit dan decision making. Awalnya, James dikenal lewat sebuah newsletter yang tumbuh menjadi 100.000 pelanggan hanya dalam 2 tahun. Sampai hari ini, karyanya sering muncul di New York Times, Forbes, and Business Insider. Insight pertama, lupakan goals, usahakan bangun sistem. Insight ini menekankan bahwa goals dan sistem adalah dua hal yang berbeda. Goals atau tujuan adalah hasil yang ingin dicapai, tapi sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. James Clear mengingatkan kita untuk fokus membangun sistem yang bisa membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang kita inginkan. Pikirin deh teman-teman, yang menang nih dan yang kalah, dua-duanya tuh punya tujuan yang sama. Misalnya, pemain Olympic Games pengen menang medali emas. Setiap orang kan pasti pengen sukses, tapi punya tujuan aja nggak cukup. Sistem yang bisa membantu mencapai hasil yang kita inginkan. Banyak banget orang fokus pada hal yang salah. Fokusnya malah pada tujuan terus, bukan proses yang diperlukan untuk sampai ke titik itu. Padahal nih, tujuan itu kan tentang jangka panjang ya. So we have to focus on the system and on two small habits yang kita lakukan setiap hari. Insight kedua, cara-cara jitu membangun kebiasaan. Menurut bukunya, ada 4 cara jitu untuk dapat bisa membangun kebiasaan. Yang pertama, make it obvious. Buat jelas banget. Nah, setiap action itu kan ada rangsangan tertentu ya. Misalnya, kamu mau punya kebiasaan main gitar. Kalau kamu simpen gitar itu di lemari, pasti nggak akan pernah deh buat latihan. Tapi kalau gitarnya ditaruh yang gampang kelihatan, kayak misalnya di tengah ruangan, pasti kamu akan lebih diingatkan untuk latihan lebih sering. Yang kedua, ada make it attractive. Buat hal tersebut menjadi menarik. Biasanya nih, semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinan kita akan mengadopsikannya sebagai kebiasaan. Setiap kita melakukan sesuatu yang mengantisipasi sesuatu yang menyenangkan. Otak kita tuh melepaskan hormon yang disebut dopamin yang membuat kita merasa happy. Ini bisa kita gunakan untuk membangun habits. Selanjutnya ada make it easy. Buat mudah teman-teman. Sebagai manusia, kita itu kan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang mudah ya. Semakin banyak energi yang terkuras, semakin males biasanya. Nah, ada tips and trick untuk membuat kebiasaan yang sulit jadi lebih mudah. Misalnya, kamu mau berhenti untuk nonton TV pas pulang kerja gitu. Coba deh cabut kabel televisi atau cabut baterai remote, pasti jadi mager untuk nyalain TV. Dan kamu bisa menggunakan waktu itu untuk melakukan hal lain yang lebih produktif. Yang terakhir ada make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi untuk bisa build kebiasaan jangka panjang. Misalnya nih, ada produsen pasta gigi. Dia melihat demand mereka itu naik ketika mereka menambah min ke dalam produk mereka. Nah, si rasa segar min ini memuaskan sekali dan membuat orang-orang tuh lebih menikmati the action of menyikat gigi. Nah, ada satu lagi contoh tentang pasangan yang ingin menghilangkan kebiasaan makan di luar supaya lebih hemat. Mereka membuat rekening yang berjudul liburan ke Eropa. Dan setiap kali mereka berhasil menghindari makan di luar tersebut, mereka transfer uang yang tadinya akan keluar ya untuk makan ke rekening tersebut. Nah, melihat uang masuk ke rekening tersebut itu menciptakan kepuasan itu
yang akhirnya mendorong mereka untuk mempertahankan kebiasaannya. Kesimpulannya dari insight yang pertama, kita harus mengoptimalkan proses terlebih dahulu untuk mencapai goals atau tujuan. Dan insight yang kedua, ada 4 cara jitu untuk membangun kebiasaan. Yang pertama, make it obvious, buat jelas. Yang kedua, make it attractive, buat hal tersebut menjadi menarik. Yang ketiga, make it easy, buat mudah. Dan yang terakhir, make it satisfying. Kita harus buat lebih memuaskan lagi. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada yang ingin menambahkan atau menanggapi, dipersilahkan. Halo, selamat pagi. Terima kasih, materinya bagus ya Pak. Tapi tadi ada beberapa poin yang saya dengar juga. Jadi ketika kita ingin punya goal, berarti kita mesti mesti ada satu sistem gitu ya. Nah, kebetulan ada satu habit yang pengen banget saya rubah gitu ya. Ini mungkin beberapa dari teman-teman juga ada yang mengalami, termasuk Mas Iden mungkin, karena kita beberapa kali pernah ketemu. Nah mungkin entah dari siapapun yang bisa menjawab ya. Sebetulnya ada satu kebiasaan saya yang pengen saya rubah, yaitu saya itu adalah salah satu perokok yang cukup berat. Jadi saya punya satu goal, yaitu pengen berhenti untuk merokok. Dan kira-kira sistem seperti apa sih yang mesti dibuat gitu? Kalau teman-teman yang lain ada masukan, boleh dong di-share juga gitu. Terima kasih. Mas Iden, goalnya sama nggak Mas Iden? Ada yang udah pernah berhasil sama Mas. Atau ada yang udah pernah gitu? Sempat berhasil Pak. Cuma lagi. Saya Mas Rudi udah berhenti. Oh udah berhenti, mantap. Boleh Bray. Buat Dodi ya, saya apresiasi ya keinginannya untuk bisa berhenti dari kebiasaan buruk merokok itu ya, dan saya tahu itu pasti gimana caranya. Terus terang saya mungkin bukan orang paling tidak tepat yang bisa menasehati gitu loh, nggak mungkin gitu ya. Nah, soalnya saya sendiri juga punya kebiasaan buruk, ngopi yang nggak bisa berhenti gitu. Ya walaupun saya punya kondisi mah gitu, jadi saya bisa merasakan dan bisa memahami betapa sulit ya untuk bisa berhenti gitu. Makanya kalau misalnya ada yang punya pengalaman bisa berhenti merokok, boleh di-sharing, itu penting sekali tuh. Ya, ada gak ya? Ya, saya bukan mau sharing bagaimana berhenti merokok ya, cuman memang saya perlu men-sharingkan juga ya, apa itu namanya memelihara kebiasaan baik. Jadi gini, kita mungkin jangan terlalu fokus kepada, oh gue harus capai ini, harus capai begitu ya. Tadi kan sebenarnya poinnya dari presentasi itu ialah bagaimana kita membangun suatu sistem ya, untuk suatu kebiasaan yang baik gitu ya, sehingga memang kalau tadi dibilang kita fokus kepada goal ya, jatuh-jatuhnya kita jadi kecewa gitu ya, jadi demotivasi. Nah memang dua hal yang sama tadi seperti saya katakan, memelihara kebiasaan yang baik ya atau menghilangkan kebiasaan yang buruk itu hal yang sama sebenarnya. Itu ialah perjuangan setiap kita gitu ya, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ya kalau saya mau kalau saya juga boleh sharingkan ya apa yang saya alami gitu ya, bahwa saya ini sejak pandemi gitu ya, lebih menggiatkan kegiatan olahraga gitu, itu juga bukan hal yang mudah gitu ya. Jadi banyak sekali atraksi dari kehidupan kita yang bisa membuyarkan tanda petik hal-hal yang sudah berjalan baik ya. Nah misalnya tadi mungkin ada yang udah sharing juga tuh, saya udah pernah berhenti merokok tapi mulai lagi gitu ya. Nah menurut saya jangan jadi, oh ya udah kalau gitu berarti gagal, saya nggak bisa, jangan gitu. Ya itu harus diperjuangkan untuk ya dimulai kembali memberhentikannya. Dan itu perjalanan, ada orang bilang naik turun gitu ya. Memang hidup ini naik dan turun seperti roda yang diputar tadi gitu ya.
Kadang kita berhasil ada di atas, ya kadang juga mengalami kemunduran. Dan saya rasa itu kita mungkin tipsnya ialah mengembrace ya, merangkul atau menyadari lah gitu ya, menerima keadaan diri kita sehingga pemahamannya tadi Pak Dodi sharing kan bahwa saya ada keinginan gitu ya. Itu sebenarnya menjadi suatu awal yang baik ya, maupun awal yang pertama maupun awal yang sudah kesekian kalinya gitu. Itu bisa-bisa aja untuk menjadi suatu motivasi baru lagi gitu untuk memulai. Nah, yang jadi penting ialah memang bagaimana mengeksekusi ya. Ini selalu menjadi persoalan banyak orang di setiap kehidupan, baik itu bisnis, ya, memulai sistem baru, memulai kebiasaan yang baru, itu selalu persoalannya adalah eksekusi gitu. Ya. Bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa konsekuen ya, komitmen untuk menjalankan disiplin itu. Saya pernah juga ngobrol gitu ya sama temen, dia bilang ya kalau mau berhenti ngerokok pasti bisa gitu. Karena ada satu chemical atau apa untuk menghentikan, tapi memang yang jadi persoalan ketika sudah berhenti akan balik lagi gitu. Ya istilahnya kan itu ya tanda petik adiktif, walaupun masih saya nggak tahu ya question mark ya masih ya rokok itu adiktif atau enggak gitu ya. Mungkin brainnya aja sudah terlatih untuk dalam situasi itu terus begitu. Ya, jadi adiktif. Padahal zatnya sendiri mungkin nggak adiktif begitu. Ya. Nah ini yang ya di situ ya. Kalau dibilang caranya apa, ya pasti ada caranya gitu. Karena teknologi kedokteran apa juga sudah canggih kan. Nah, tinggal mau nggak menjalani jatuh bangun gitu ya, menuju ke hal yang lebih baik ke depannya. Menurut saya lebih ke arah situ sih. Ya, thank you. Ya, berarti dari Pak Markus tadi jangan fokus ke kegagalan kitanya ya, tapi fokus ke upayanya yang sudah kita lakukan. Kalaupun seandainya gagal ya dicoba lagi gitu loh. Setidaknya ada yang bisa dikurangi gitu. Ya, thank you ya Pak Markus. Saya pikir derita Dodi ya untuk mau coba berhenti merokok, I feel you. Ya. Yeah. Saya juga sedang berjuang untuk bisa mengurangi minum kopi gitu ya. Seperti itu kita mesti berjuang bersama ya, karena isunya kan menjadi habit ya. Kalau saya memikirkan begitu ya, jadi habit. Yang bikin kita susah untuk melakukan hal yang baik kan karena hal yang baik tersebut belum jadi habit. Isunya itu gitu loh. Ya, yang buruk yang jadi habit. Nah, gitu. Tapi begitu yang hal yang baik sudah jadi habit, malah kalau tidak dilakukan malah kitanya berasa nggak enak gitu. Misalnya kalau orang yang sudah terbiasa olahraga gitu kan, sekali nggak olahraga malah berasa nggak enak kan gitu kan. Gitu, karena habit kata kuncinya di habitnya, bukan masalah baik buruk ya sebenarnya kan. Ketika habit tercipta, jika tidak melakukan itu maka berasa tidak enak gitu. Nah, cuman kan kita maunya pasti yang baik yang terjadi. Oleh karena itu bagaimana memunculkan supaya habit baik itu yang kemudian terjadi gitu. Ya, sehingga akhirnya tanpa perlu berupaya besar, kalau sudah jadi habit itu sudah membuat kita lebih mudah dalam menjalankan hal yang baik tersebut. Jadi itu memang menjadi tantangannya gitu ya. Jadi thank you ya. Tadi siapa yang sharing Vini ya tadi ya? Betul gak sih tadi sharing Vini namanya? Iya, betul Pak. Vini yang Vini sudah mengingatkan lagi betapa pentingnya untuk bisa membangun habit yang baik gitu ya. Nah, dan jangan lupa juga ya, makin muda sebenarnya makin mudah untuk membangun habit sedini mungkin ya, dibandingin yang udah tua lebih sulit gitu. Jadi mumpung masih muda, berjuanglah ya. Yang udah tua jangan menyerah juga gitu. Ya, tapi artinya buat kalian yang masih muda-muda ini kalian punya kesempatan gitu ya untuk melakukan hal yang baik, karena buat kalian sebenarnya tantangannya lebih mudah gitu. Seperti itu. Oke, itu aja saya pikir apa yang bisa kita bahas hari ini. Gitu ya. Sorry, saya baru teringat. Saya tambahin lagi ya, baru teringat nih ya. Sharing, saya rasa saya mau sharing gini. Waktu ya sejak COVID berarti kan kita hampir 3 tahunan ya kita mengalami COVID, dan
saya itu lebih fokus menjaga kesehatan olahraga gitu ya. Nah, sekitar beberapa bulan kebelakangan ini kelihatannya tuh ya tentunya karena udah bertahun-tahun gitu ya, segala sesuatu itu kan menjadi stagnan ya. Kita itu manusia penuh penuh kecenderungan untuk menjadi bosan gitu ya, atau menjadi saturasi, menjadi jenuh gitu. Nah ini akhirnya saya bergeser dulu ya. Olahraganya sih ya tetap, cuma saya nggak intensif dulu ya, eh, bisa tiap hari atau 2 hari sekali gitu ya. Nah sekarang saya udahlah seminggu 2 kali, sekali pernah juga gitu ya. Jadi tinggal sekali pernah. Cuman saya masuk ke area yang asupan makanan ya. Nah saya merasakan karena olahraga saya kurangi, saya kan karena dibeliin Pak Matius tuh tracker ya untuk ngecek body fat apa segala macam itu ya. Nah visceral fat saya sempat naik 0,1 ya. Kalau cowok itu kan maksimum 1 ya. Nah, itu padahal saya cuma 7 waktu itu, 0,7 ya, 0,7 karena saya kurangi olahraga dan segala macam naik jadi 0,8 gitu. Dan 0,8 itu kalau di alat yang dibeliin Mama Matius itu menjadi warning gitu ya. Dan saya jadi terganggu dengan warning itu karena olahraga berkurang. Nah, akhirnya cuma karena saya lagi stagnan untuk meningkatkan kembali olahraga seperti sebelumnya gitu ya. Akhirnya saya coba untuk dari asupan ya. Nah, apa yang saya lakukan coba milih suplemen ya yang bisa meningkatkan protein lah gitu ya. Kemudian saya coba pilih makanan yang lebih baik. Nah, yang terakhir ini saya coba bukan cuma makanannya, tapi saya coba berpuasa ya. Cuma puasanya ya bukan seperti kita saudara kita ini yang lagi berpuasa. Cuma saya berpuasanya dari jamnya aja gitu. Saya makan itu paling lambat jam 6 sore ya, setengah 7 atau jam 7 gitu. Lalu saya lewatin 12 jam itu katanya udah masa yang baik. Nah, 12 jam ke atas itu akan menggerus hal-hal yang buruk di tubuh ya. Ya misalnya lemak gitu ya, itu mulai terkikis ya. Jadi sepanjang kita bisa tahanin lebih lama itu lebih baik menurut yang saya baca begitu ya. Jadi misalnya udah lewat 12 jam dari terakhir makan, ya misalnya jam 6 pagi gitu ya. Kalau kita bisa makan jam 10, jam 11, enggak breakfast gitu ya, itu malah fasting yang baik ya, menurut apa yang saya baca begitu. Nah, saya coba lakukan itu sekitar puasanya sekitar semingguan ya, apa 2 minggu kali ya, udah sampai 2 minggu ya. Nah, itu saya tadi pagi nge-track visceral fat saya kembali ke 0,7 gitu ya. Ya tentunya dengan saya mulai beli juga tuh moringa ya. Nah, ini kan dipercaya menjadi tanaman yang ajaib ya. Ini pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, barang yang murah tapi kandungannya luar biasa. Mungkin bisa dibaca literaturnya. Salah satunya yang saya salut sama tanaman ini ialah dia protein nabati ya. Jadi ternyata ada proteinnya di daun itu. Dan proteinnya cukup tinggi ya dibandingkan dengan yang lain-lain juga gitu. Nah, jadi silakan teman-teman kalau mau tanda petik ya menari dengan kehidupan di mana kita jatuh bangun dalam membangun kebiasaan gitu ya. Coba aja diubah-ubah ya, kita berinovasi, jangan stagnan ya, ganti gaya, ganti model ya, sehingga kita tidak menjadi jenuh ya, bisa mencoba hal-hal yang baru dan mudah-mudahan bisa menghasilkan goal. Jadi jangan fokus ke goal tapi caranya begitu. Oke, thank you. Ya, thank you Pak Markus atas tambahannya lagi. Nah, mungkin saya pikir kita bisa sudahi ya. Thank you Vini atas sharing yang bagus gitu ya. Kita diingatkan lagi untuk membangun habit yang baik ya. Dari HRD ada pengumuman? Ada Pak Matius. Saya izin memberikan announcement. Di hari ini ada tim baru yang join, yaitu Mas Jati Prasetyo sebagai ITF support. Namun Mas Jati belum bisa join karena sudah harus onsite di customer, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih. Oke, thank you. Ya, kalau gitu mungkin masukan buat tim penyelenggara ILM ya, mungkin mulai Senin depan ya.
dari awal saja disampaikan siapa 3 orang yang respon. Jadi jangan cuma 1 ya. Dari awal 3 orang merespon sehingga 3 orang yang diminta merespon itu bisa menyimak gitu loh. Menyimak ILM-nya dengan baik gitu ya. Jadi tidak terdistract dengan kegiatan yang lain gitu. Ya, jadi tolong dari awal disebut namanya siapa yang perlu merespon gitu. Ya. Itu masukan buat tim ILM minggu depan ya. Baik, Pak Matius, terima kasih. Oke, kalau gitu thank you. Sampai jumpa minggu depan. Di ILM minggu depan. Thank you.